Nanti kita bersama narasumber saya hari ini Ibu Agista Aryani Alimasi yang hari ini akan menghadirkan informasi-informasi tentunya untuk kita sejauh mana peran beliau sebagai perempuan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan nantinya juga kami akan bisa berinteraksi dengan Anda pendengar lewat jalur telepon kami di 0401 3124 123. Saya menerapkan sama anak-anak saya ya. Anak-anak saya itu nggak pernah keluar rumah. Walaupun sekarang itu mereka dalam keadaan bosan, tetapi kita tetap harus bisa menjaga mereka agar terhindar daripada terjangkit daripada virus-virus. Ya, di samping mereka main gadget, mereka juga kalau malam itu latihan tenis meja. Jadi berpikir bahwa mereka bisa ikut pekan olahraga daerah. Nah, itu saya isi 220 di situ. Selama masa pandemi ini saya kebanyakan terjun ke masyarakat. Terkadang rasa kemanusiaan itu memanggil untuk bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat dan sekaligus bisa melihat masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu apakah mereka menerima bantuan yang sekarang ini dari pemerintah ataukah ada beberapa yang tidak dapat. Kerjanya apa? Saya tuh menggugah juga kepada para donatur untuk melakukan sesuatu yang positif dengan membantu masyarakat yang ada di sekitarnya untuk bisa mengurangi beban mereka yang terdampak COVID-19 ini. 3, 2, 1, action. 30 hari sudah kita berpuasa. Saya kalau beberapa hari jalan terus biasanya saya harus istirahat full, istirahat 1 hari untuk benar-benar memulihkan tenaga untuk nanti kembali lagi beraktivitas ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Ini adalah salah satu kegiatan yang selama pandemi dan juga bulan Ramadan yang harus saya lakukan, yaitu tugas sebagai seorang ibu. Khawatirnya jangan sampai anak-anak kita stres. Jadi cara bagaimana seorang ibu bisa mengelola situasi agar bisa mengelola stres daripada keluarga. Ikannya dirahmatika ya Allah. Selamat berbuka. Dikemas lagi untuk disampaikan ke masyarakat. Masih ada. Terus ini kita juga harus memperhatikan tenaga medis. Ini mau dialog dengan tenaga medis. Gimana ini? Kita dari sini, terus mereka perawat rumah sakit. Jadi biar kita tahu juga kebutuhannya mereka apa, kekurangannya di sana apa di rumah sakit itu. Semuanya dalam kondisi baik-baik, beberapa pasien yang terdata yang menjadi perhatian kami
Sekali lagi saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tinggi kepada para medis, para dokter yang dengan keikhlasannya menggadaikan dirinya, menjaminkan dirinya untuk bekerja dengan penuh rasa ikhlas, membantu keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang terpapar karena corona. Kehidupan kita ini kan sebenarnya punya yang kuasa, tapi tetap kita harus berhati-hati, selalu waspada. Ya, halo Mbak Pipit. Halo, Mulung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mbak Pipit, kita ini mau ngadain bazar sembako tetangga ya untuk jaga pangan tetangga lagi nih untuk yang keempat kalinya bulan Ramadan ini. Kita kan ngumpulin bahan sembako, beras dan minyak dari Tante Lucy. Ya, terus gula dari Ibu Mungli. Terus untuk mie instan nanti dari Bu Muji. Ya, nanti tolong anak-anak Taman Baca Oase untuk mempacking bahan sembako tersebut ya. Iya. Oke, Mulung. Ya, thank you. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Ibu-Ibu, warga sekitaran RT 17, RT 16, Kupang Tebak. Kami dari TBM Oase mengadakan bazar sembako murah untuk menjaga pangan tetangga. Jadi mengikuti prosedur dari pemerintah, silakan untuk bercuci tangan terlebih dahulu sebelum bertransaksi, baru bisa ngantri. Sudah diberikan zonanya, diberi lakban merah. Ya buat orang yang tidak mampu kan, lumayan gitu, harganya murah. Ibu beli apa sekarang? Beli sembako, beras, beli gula, minyak sama mie. Alhamdulillah kami ini warga masyarakat sangat terbantu. Dalam artian dengan bazar murah ini, masyarakat yang memang daya belinya sekarang ini memang berkurang. Dengan adanya paket sembako murah ini, ya alhamdulillah sangat terbantu banget. Sebenarnya kegiatan itu sebuah kegiatan yang reguler atau biasa memang dilakukan secara berkelanjutan gitu. Cuman karena ini kan lagi pandemi tuh, nah kebutuhan pangan dari masyarakat itu kan tentu aja tetap aja gitu loh. Maka tugas atau peran dari TBM Oase sebenarnya di sini yaitu untuk mengorganisir gimana caranya supaya bantuan yang diberikan dari warga yang mampu itu bisa tersalurkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan, seperti itu. Kami memaksimalkan potensi yang ada di kampung ini ya, terutama di RT 17 dan RT 16 ini berkaitan. Kita punya taman baca sebagai penggerak, ada relawan untuk membantu kegiatan sosial. Dan tema yang diambil juga kali ini memang berhubungan dengan
kewargaan gitu. Jadi menjaga pangan tetangga. Harapannya semoga kegiatannya masih terus ada dan terus bisa ngebantu banyak orang sama corona ini. Pasar gratis peduli tonggo ataupun juga disebut pasar mini, tujuannya untuk meringankan beban warga karena dampak dari COVID-19 dan mendukung anjuran pemerintah warga tidak usah keluar rumah, dan kami bisa alhamdulillah bisa menyediakan untuk mereka belanja di tempat kami secara gratis. Ada yang belanja, ada juga yang mengemas sayuran, dan saya sendiri karena kebetulan tempatnya di sebelah rumah, jadi saya menyediakan tempat, menyediakan meja juga untuk cantelan. Tadi jam 5, habis sholat subuh langsung berangkat. Pertama kali itu kami berenam hanya iur 25.000, jadi kan hanya 150. Alhamdulillah ada sayuran, ada juga lauk pauk, sekitar ada 50-an kantong. Kemudian hari berikutnya itu dari warga Mulyasari sendiri, anggota PKK, ada juga dari RW lain menyumbangkan uang dan juga berupa barang. Silakan 5 orang untuk mengambil, yang lainnya untuk mengantri terlebih dahulu. Cuci tangan 55, jaga jarak. Protokol tetap kami jalankan, yaitu petugas ataupun yang mengambil barang-barang itu harus memakai masker. Kemudian sebelum masuk ke area harus cuci tangan, juga menjaga jarak. Wajib memakai masker. Yang boleh mengambil itu kami utamakan dari warga kami RW 11, juga ada dari beberapa RW tetangga. Cuci tangan terlebih dahulu, kemudian mengantri. Setiap warga dibolehkan mengambil 2 kantong, yaitu sayuran dengan lauk ataupun sayuran dengan beras. Tanggapan warga sangat positif karena bisa meringankan beban mereka. Alhamdulillah kami semuanya tidak ada yang keberatan, karena kan beramal itu tidak harus dengan uang ataupun barang, tetapi tenaga pun itu juga sudah merupakan amal.
Selamat siang kami ucapkan kepada warga Duku Dermo, Desa Mulyagung. Ini kami dari relawan gugus tugas Kampung Tangguh Duku Dermo. Sekali lagi memberikan himbauan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menggunakan masker, terutama untuk kegiatan yang berada di luar rumah. Sekali lagi tetap menggunakan masker untuk menjaga kesehatan dan juga tetap memperhatikan himbauan dari pemerintah untuk tetap memperhatikan jarak. Menggunakan masker untuk kegiatan anak-anak yang bisa menghindari dan juga mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Jangan lupa juga untuk yang mencuci tangan. Desa Mulyagung ini terletak di antara dua kota besar, Kota Batu dan Kota Malang. Salah satunya Desa Mulyagung ini terhimpit oleh dua kota ini. Ada warga kami yang terpapar COVID ini pertama kali dan meninggal dunia. Dan ini pertama kali di Malang Raya. Ada edaran dari Bapak Bupati harus membuat suatu macam gugus, dan mungkin pertama kali juga di Desa Mulyagung ini terbentuklah gugus tugas penanganan COVID-19 ini. Di Mulyagung ini ada Desa Tangguh membina kampung tangguh, 5 kampung tangguh di setiap dusun ada. Salah satunya yaitu di Kampung Tangguh Dusun Dermo. Terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintah desa yang menghimbau kepada kepala dusun atau bagian dari anggota COVID-19 untuk membentuk Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini kegiatannya ada berbagai macam di dusun kami. Pada dasarnya 3 kegiatan ini adalah gotong royong. Nanti untuk keamanan kita sudah melaksanakan Pam Swakarsa yang dikoordinir oleh RT dan Linmas di dusun. Untuk kegiatan ketertiban kita melaksanakannya yaitu dengan cara sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19, yaitu mulai dari penyemprotan disinfektan, himbauan kepada warga tentang pemakaian masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Ini kami dari relawan gugus tugas Kampung Tangguh Duku Dermo. Sekali lagi memberikan untuk kegiatan sosial sendiri, kebetulan di dusun kami ada program gerakan yang namanya Lumbung Pangan dengan mutu yaitu dari warga untuk warga. Lumbung Pangan ini membawai program yang namanya Jimpitan. Ya. Jimpitan itu adalah bagi sedekah dari warga yang mampu dan peduli kepada warga yang terdampak COVID-19. Prosesnya adalah menaruh 1 atau 2 sendok makan ke dalam wadah yang sudah disediakan Pak RT atau Pak RW di depan rumah atau di teras. Untuk pelaksanaannya dalam pengambilan jimpitan ini dilaksanakan oleh warga yang pada malam hari bersamaan dengan patrol atau ronda. Di sini kegiatan kami dikawal oleh Linmas dan Ketua RT. 10 personil yang ada di sana. Karena itu, kami ucapkan selamat malam. Pada pelaksanaan jimpitan ini sendiri,
kadang kesadaran masyarakat lebih dari yang kita harapkan. Pada aturannya 1 atau 2 sendok, tapi ada warga yang melebihi, kadang sampai 1 kilo. Kadang ada yang warga menyumbangkannya langsung ke posko lumbung pangan di sini. Ada yang 5 kilo, 10 kilo, seperti itu. Sedangkan untuk penyaluran, sasaran kami adalah warga yang sudah terdaftar di DTKS desa atau Data Terpadu Keluarga Sejahtera. Dari kegiatan lumbung pangan ini, bahwa kami merasakan tidak adanya perbedaan antara warga pendatang ataupun warga pribumi. Jadi kami sama-sama saling berbagi, entah itu warga kos, tetap kami masih memberikan perhatian. Filosofi atau mungkin apa yang digali dengan jempitan ini bukan nilai daripada besarnya beras itu yang dikumpulkan, tapi di situ ada nilai-nilai yang perlu digali, kegotong royongan warga di bidang sosial dan di bidang ketertiban.